kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Universitas Riau dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Lulul Fitrius SEMSI ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan aplikasi sederhana untuk penerimaan kas masuk. Nah, sebelum memasuki presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Askara Bila, selanjutnya ada Arfadien Prayuda, ada Astiara Syahida, ada Tito Cahya Putra, dan Misbahul Badra. Nah, selanjutnya saya Askara Bila akan mempresentasikan bagaimana cara pembuatan tabel. Yang pertama, kita akan membuat tipe akun terlebih dahulu. Nah, yang gimana di sini ada nomor akun, ada akun. Nah, yang pertama kita tuh akan memberi nomornya dulu. Misalkan untuk aset, kita akan memberi kode itu 1.1, dan 1.2 itu sebagai akun receivable, dan terakhir sampai 5-1 tentang expense. Lalu selanjutnya kita akan membuat kode akun. Nah, yang dimana pada bagian ini terdapat kode akun, tipe. Nah, pada ini kita akan membuat kode, misalnya cash, itu kita akan membuat kode 111 yang dimana kode tersebut kita buat sesuai dengan pencatatan akuntansi. Next, selanjutnya kita akan explanation of transaction. Nah, yang dimana pada bagian ini itu terdapat tipe transaksi, nomor transaksi, dan tanggal transaksi. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi. Nah, pada bagian transaksi ini kita bisa memasukkan nomor akun, selanjutnya ada nomor transaksi, ada akun debit dan kredit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan tabel. Yang pertama kita akan mengklik create, selanjutnya klik table. Nah, setelah itu kita bisa menuliskan apa yang kita butuhkan untuk membuat pelaporan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Astiara Syahida. Kepada Astiara Syahida dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Askara Bila tadi, yaitu langkah berikutnya yang harus kita lakukan setelah membuat tabel ialah menghubungkan tabel-tabel tersebut dengan merelasikannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menekan database tools, kemudian relasikan. Nah, kemudian pada kopian dari tipe akun itu bisa dihapus saja karena tidak dibutuhkan. Nah, beginilah tampilan dari relasinya. Berikutnya setelah membuat relasi, yang harus kita lakukan yaitu membuat formulir. Yang dimana untuk membuat formulir, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan mengklik keterangan transaksi. Kemudian tinggal tekan create, lalu tekan form. Nah, berikut ini adalah contoh dari formulirnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arfadien Prayuda. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan penjelasan dari Astiara Syahida. Untuk membuat query, kita mengklik create terlebih dahulu. Selanjutnya query design. Nah, setelah ini kita menekan explanation of transaction, klik 2 kali. Selanjutnya adalah transaksi. Setelah itu kode akun.
dan tipe akun. Nah, di sini tipe akun kita hubungkan ke nomor akun. Nah, ya. Selanjutnya kita akan memilih item-item yang berhubungan kepada query itu sendiri. Yang pertama tuh kita mengklik nomor transaksi klik dua kali. Selanjutnya adalah akun, dua klik. Selanjutnya menekan date. Nah, selanjutnya explanation of transaksi, satu debit dan kredit. Oke, setelah itu untuk menampilkan query kita mengklik run. Nah, beginilah tampilan dari query itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Miss Bahul Badra. Kepada Miss Bahul Badra, dipersilakan. Baik, terima kasih Arif Radian. Baiklah, saya Miss Bahul Badra akan menjelaskan contoh dari pengaplikasian sistem informasi akuntansi kami. Pertama kita klik input transaction. Nah, di form ini kita bisa memilih jenis. Nah, di mana saat kami presentasi ini, kami akan memasukkan cash in atau kas masuk dengan nomor transaksi 001 debit, strip debit. Kita contohkan tanggal 12 Desember. Contohnya kita ambil aja penjualan barang dagang. Kemudian karena ini penjualan tunai, kita misalkan saja ini penjualan tunai nomor urut pertama. Dengan akun, karena dia tunai berarti kita cash. Debitnya 20 juta. Nah, lalu di save transaksinya. Kemudian kembali lagi ke cash in. Dengan nomor transaksi 001 strip kredit tanggal 12 Desember. Sama kayak tadi penjelasannya, penjualan tunai, penjualan barang dagang tunai. Dengan nomor urut 2, akunnya itu sales revenue. Kita masukkan nominal kreditnya sebesar 20 juta juga. Baru kita save transaksinya. Bisa kita lihat hasil dari yang kita simpan. Seperti ini. Sekian dari presentasi saya. Kemudian akan dilanjutkan kepada teman kami, Vito Cahya Putra. Persilakan. Baik, terima kasih kepada Misbah. Selanjutnya saya akan menjelaskan, mohon maaf sebelumnya saya Vito Cahya Putra akan menjelaskan mengenai untuk membuat report dalam jurnal khusus untuk penerimaan kas. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai input transaksi. Nah, input transaksi ini sudah dapat dijelaskan tadi. Ada tipe transaksi, ada nomor transaksi, kemudian tanggal, explanation of transaksi. Kemudian di sini kita bisa masukkan ID, nama akunnya, kemudian debitnya berapa, kreditnya berapa. Nah, untuk itu dapat dilihat di query 1. Nah, di query 1 ini kita dapat melihat di sini ada kode akun,
ada kemudian akun debit dan kredit. Nah, di query ini kita bisa membuat sendiri sesuai dengan keinginan, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Arfadien. Nah, bisa membuat hanya seperti ini saja, atau bisa kita buat dengan desain khusus lagi seperti ini. Nah, ada ID, nomor transaksi, kemudian tanggal, ada kode akun, ada nama akunnya, kemudian debit dan kredit. Nah, untuk itu, untuk membuat sebuah laporan, kita tinggal menekan saja kita mau menggunakan query 1 atau query 2. Nah, kalau kita menggunakan query 1, maka yang tampil di report hanyalah kode akun, debit, dan kredit. Sedangkan kalau kita menggunakan yang tadi saya buat yang kedua, untuk query yang kedua, query kas masuk ini atau penerimaan kas, kita akan ditampilkan nanti nomor transaksi, tanggal, kode akun, debit, kredit. Nah, kita coba membuat untuk di query kas masuk ini ya. Untuk reportnya kita tinggal tekan di sini kas masuk. Kemudian kita tinggal tekan create. Nah, di sini ada tulisan report. Nah, kita tinggal tekan saja. Nah, ini adalah report untuk tadi input yang telah di input oleh teman saya Misbah, transaksi yang telah diinput oleh teman saya Misbah, tetapi ini belum rapi. Nah, untuk merapikannya, teman-teman nanti bisa tinggal tekan bar di atas ini, query kas masuk untuk reportnya, kemudian tekan desain view, kemudian teman-teman bisa mendesain sendiri view untuk reportnya. Nah, saya sudah mendesain sendiri untuk reportnya ini, dapat kita lihat di sini. Nah, ini dia untuk report mengenai query tadi ya. Jadi sehingga apabila kita tinggal menekankan memasukkan data di input transaksi, kita akan dengan mudah mendapatkan report mengenai kas masuk atau penerimaan kas dengan cara tinggal menekan query pada kas masuk, kemudian kita tekan create, kemudian kita tekan report. Nah, maka reportnya akan muncul di layar. Kemudian dari sini kita dapat melihat juga bahwa berapa banyak jumlah kas dan berapa banyak jumlah akun-akun selain kas. Misalnya bisa jadi di sini sales revenue karena ini adalah penjualan barang dagang secara tunai. Nah, nanti apabila terdapat transaksi mengenai misalnya pelunasan piutang, maka terdapat di sini adalah misalnya cash dan di kreditnya adalah account receivable. Maka setiap transaksi penerimaan kas pasti nilai kas berada di debit. Maka yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam ledger atau buku besar adalah nilai debit. Nah, untuk rekapitulasi ini kami buat karena untuk memudahkan kita menulis di ledger atau di buku besar. Karena kita tidak perlu lagi menulis tanggal sekian kas penerimaan kas sebesar bla 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 bla. Nah, kita tinggal melihat di jurnal khusus berapa jumlah debit dari jurnal khusus kas ini, dari jurnal penerimaan kas. Misalnya ini kita dapat 20 juta dari rekapitulasi yang telah diinput oleh teman saya Misbah tadi. Maka kita tinggal catat di jurnal di buku besarnya atau ledger untuk kas, kita tinggal tulis di situ. Untuk yang nomor urut 1 kita tulis jurnal penerimaan kas sebesar 20 juta. Nah, kemudian nanti kalau ada pengeluaran kas, kita tulis di nomor urut 2-nya adalah jurnal pengeluaran kas. Kemudian di situ kita dapat melihat saldo normal kas kita dari ledger tanpa memerlukan pencatatan kas yang begitu banyak, karena pencatatan kas sudah dicatat di dalam special journal atau jurnal spesial, sehingga di ledger nanti hanya tinggal memasukkan 2 keterangan explanation transaksi, yaitu dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, itu mungkin aplikasi sederhana dari kami. Nanti
Kemudian yang selain kas ini seperti sales revenue yang tadi saya jelaskan, kemudian ada core receivable, bisa jadi juga pendapatan bunga atau interest revenue, ini akan nanti bisa masuk ke ledger sesuai dengan kode akunnya. Nah, saya ingin memberikan beberapa kelebihan dari aplikasi sederhana kami ini. Jadi kami sudah bisa membuat aplikasi sederhana untuk jurnal penerimaan kas, di mana kami bisa menentukan berapa jumlah kas pada transaksi-transaksi nanti yang akan diinput untuk kemudian diinput ke dalam buku besar. Nah, kelemahan dari aplikasi sederhana kami ini adalah kami belum menemukan solusi untuk agar supaya input transaksi antara debit dan kredit ini tidak dilakukan 2 kali. Nah, karena pada contoh kami di aplikasi sederhana kami melakukan input untuk debit dan kredit untuk satu transaksi itu sebanyak 2 kali. Nah, sehingga ini merupakan suatu kelemahan bagi aplikasi sederhana kami di jurnal spesial penerimaan kas. Nah, kemudian kekurangan kami lagi yaitu desain kami yang kemungkinan bisa jadi belum sempurna, karena ini adalah desain yang masih perlu dikembangkan oleh kelompok kami, sehingga kami memerlukan beberapa kritik, saran, dan mungkin ada yang ingin memberikan cara dari teman-teman untuk kelompok kami agar kami bisa mengembangkannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah melihat presentasi dari teman-teman tadi, bisa kita simpulkan bahwa pengembangan dari aplikasi siklus penerimaan kas ini sangat bermanfaat bagi profesi akuntansi. Nah, jadi tentunya dengan melihat video tersebut diharapkan kepada teman-teman yang masih belajar untuk bisa memanfaatkan teknologi yang seperti kami lakukan tadi. Baik, sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.